capek banget di bawah stadion. Moncrat. Iya nih, baru habis dari nonton Persija Di Patriot ya? di Patriot. Oh, gue kira Terus di Gua Mukti. untung menang 2-1 tadi lawan Persis Solo. Hampir kalah Terus ya? Hampir langsung seri. kemari nyamperin Donzol. Iya, Kebetulan makanan gue belum nyampe. Jadi netizen ya jangan komplain dulu. Gue belum makan. Oke? Ini kita spesial ya buat netizen, kita bikin konten Iya. di Minggu malam. Betul. Karena besok Bang V mau ada kegiatan di Kalimantan. Di Bontang Di tempatnya. Bontang. Ada undangan. Tempat kelahiran Bang V ya? Enggak lah, gue lahir di Riau. Cuman Bontang itu kota kecil gue karena gue sejak TK itu gue di Bontang. Oh. Jadi layaknya kayak balik kampung lah. Oke. Gitu. Dari TK ya, Bang ya. Oke, Bang. Ya, saya lemon squash. Lemon squash. Oke, ini menarik nih Don ya. Wah, gila ini. Para netizen kan, Bang P, Gus Donzol, ini banyak konten nih buat bahan konten. Ya kita udah tahu. Sebenarnya nggak usah disuruh pun kita udah tahu. Iya, paham kita udah banget tahu, ya. kita udah paham. Jadi kita memang datang hari ini di sini bareng Iya. sama Donzol. Kita masih ada di niat Niat ngopi ya. di niat ngopi Niat ngopi. Di Niat Ngopi. Dan di kita Kalimalang. ini Minggu malam ya, selesai pertandingannya Pendekar juga lawan DB Asia. Betul, dan kelas katanya mainnya ya. Kelas gue tadi Mereka ini. lihat siaran ulangnya. Bang, Yes. maaf Bang, jangan diinjak Bang. Goyang ke situ Bang kamera Bang. Nah, oke Bang, kita seperti Gua biasa. ketawa sih, Jir. Lu gimana sih? Lu makan aja yang sono. Ada penonton bayaran yang kayak di Antv gitu loh. Nyebut merek gua. Iya iya. Nggak apa-apa. Kan Abang juga masih dapat duit dari sana. Yo, amin. Oke Bang, Iya. nih kita preview sebelum masuk lamtur ya. Kita review pertandingan hasil dari tanggal 30 dan 31 Juli. Ya, di pekan 1 bukan 1. Hari pertama di pekan ke-15 ya, apa Ya, 17 betul. ya? Pekan berapa sih? 17 sudah 18. ya? 18 malah. 18. Heeh. Oke Bang, kita mulai nih ya. Ya. Pertama ada Pusaka Angels menghadapi Kuman Angels. Ternyata betul prediksi kita bahwa Pusaka Angel unggul 3-1. Walaupun Citra Adisti sudah main sebetulnya ya sebagai kiper sekaligus pemain sekaligus pelatih ya. Iya. Nah, ini pertandingan kedua. Cowok ya, DB Cosmo. Asia menghadapi Cosmo. Ya, prediksi Nah, malam ini juga. prediksi juga benar sebetulnya, tapi ada insiden Fahri Reza di kartu merah. Itu nanti aja dibahasnya. Oh, nanti bahas- di nanti aja. Di Lamtur ya. Kita bahas sekarang ini hasil pertandingan Sama aja dulu. Fajrian itu ya. Iya. Oke, langsung. Dan skornya 2-1 tipis memang. Ya, betul. Skor tipis tapi DBS ngasih perlawanan juga. betul. DBS juga luar biasa ya sebetulnya kalau misalnya lihat dari permainannya sekarang. Ya. Benar yang Abang bilang sebetulnya dia udah mulai growth, cuman sial mulu ya, kalahnya tipis-tipis mulu. Betul. Lanjut, Lanjut. Kancil Pendekar. Ini pertandingan yang banyak dibicarakan orang-orang. Betul. Nanti juga kita bahas. Nanti juga kita bahas di Kasus Lamtur. per kasusnya di Lamtur. Tapi bener ya kita ya prediksi ya. Benar. Secara skor memang 2-1 tipis. Betul, tapi kita untuk menjagokan Pendekar. Kita menjagokan Pendekar. Lanjut. Lanjut. Ada Persiba Female masih ini dan terakhir Pansa dengan Netik. Wah, Abang bener nih. Netik bisa menang 7-0. 7-0 ya. Jauh ya, jauh. Abang 60-40 ya untuk 60-40. Netik. Itu dia Di hari pertama. hari pertama. Hari kedua Hari ada keduanya. Pusaka Angel menghadapi Putri Sumsel, di mana Pusaka Angel kembali menang 5-0 bahkan. Yes, betul. Atas Putri Sumsel. Ini udah diprediksi sama kita. Silakan Kak Citra, Bang Fikar silakan duduk. Yoi. Kita lagi icip-icip dulu. Dan unbeaten ya. Unbeaten. Jadi udah selesai Betul. untuk Putri. Dan sudah pasti juara ya. Udah pasti juara Pusaka Angel dengan Yes. menang terus semuanya pertandingan. Lalu untuk runner up Putri Sumsel, yang peringkat ketiganya itu ada Kebumen. Kebumen ya? Kebumen Angel betul. Jadi 1 2 3 udah ketahuan juaranya siapa, tapi nggak tahu nih juaranya Iya. ini bakalan ini nggak ikut kayak dulu AFF antar klub nggak? Benar, Gitu. Itu itu yang dia. jadi pertanyaan terus para bos-bos liga. Iya. Nah, lalu ada Cosmo menghadapi Kancil, ini juga seru. Ini di hari kedua. Ya, ini hari ini. Oh iya hari ini. Iya, hari ini. Di hari kedua berarti Iya, ya. hari kedua. Iya. Cosmo sempat unggul lewat Dewa Rizky, tendangan bebas kenceng banget tadi. Tapi Iya. Kancil masih mampu katakanlah sembuh dari luka kemarin ya. Ngimbangin. Jadi skor 1-1. Memang kiper Nizar sama Iksan juga emang bagus sih hari ini. Iya. Lanjut, Full time 1-1 ya. full time imbang 1-1. Nah, pertandingan terakhir ditutup dengan DB Asia menghadapi Pendekar, di mana ini Kembali. seru banget.
Kembali seorang Ricardinho menunjukkan kelas dunianya. Jadi Bang, golnya itu di corner Neto, dia langsung first time Iya. tanpa bola jatuh, tapi di tengah Bang. Kipernya si Misbah, bukan Telly. Telly kayaknya jarang dimainin Telly. Ya, si Misbah tuh kiper asli Jawa Barat, dan akhirnya Bukan misbar ya? Bukan gerimis bubar. Ketahuan umurnya kalau ngomong misbar. Ya sama Gelar tancap. Ya pokoknya berarti ini di pekan ini Pendekar berhasil mendapatkan 2 kemenangan ya. Ya, betul. Hasil yang sangat positif, tapi ada sedikit noda-noda yang harus kita bicarakan. Betul. Karena permintaan dari netizen. Yep. Dan apakah kita langsung masuk saja? Kita Dalam lihat klasmen dulu ya. Klasmen dulu sebentar. Kasihan. Oke. Black Steel yang nggak main hari ini dari pekan kemarin, Black Steel poinnya 53. Cosmo menggeser Bintang Timur. Iya. Tapi Bintang Timur pekan ini nggak main. Betul. Besok minggu depan itu main di Surabaya. Jadi Bintang Timur siap-siap untuk menyalip kembali. Iya. Pendekar United menjauh dari kancil BPK Pontianak yang udah jauh. Aman di peringkat ke-4. Aman di peringkat keempat, kayaknya nggak bakalan kegeser. Iya. Karena emang jauh secara nilai. Betul. Terus Ada gosip-gosip juga loh. dapat cuy. Katanya Ricardinho Ya. akan lanjut kontrak lagi Yoi. sampai musim depan Yoi. dengan Pendekar. Kita akan lihat nanti gimana kepastiannya. Atta mau diundang. Sama lu kan? Iya, dia komen sendiri. Iya, gue tau lah. Udah deh. Itu kan beda tempat. Nah, gue mau bawa ke sini. Lanjut gitu Oh, maksudnya. terus lanjut. BB Asia Jabar 2 Ya. kali kalah pekan ini. Kalah tipis-tipis semua. Betul. Lawan Cosmo kalah 2-1, lawan tadi Pendekar kalah 6-7. Sadakata pekan ini nggak main. Famos pekan ini nggak main, Pelindo pekan ini nggak main, Halus pekan ini nggak main, Giga pekan ini nggak main, Safin pekan ini nggak main. Kok banyak yang nggak main? Oh, karena Nggak main. Putri ya. Karena ada Putri. Karena grup Putri. Tuan rumahnya Putri kan? Tuan rumahnya Pansa. Pansa, iya, itu dia. Oke, itu adalah Iya. review dan juga klasmen sementara pekan 18. Dan saatnya kita akan masuk ke yang acara ngomong-ngomongin yang tentang jelek-jelek. Yang kontroversi-kontroversi Iya. pokoknya. Pokoknya ini yang kita katakan Lamtur Futsal. Yoi, ini udah Number ini, one now. Udah booming ya Lagi sebenarnya. booming Udah number one. banget. Jadi buat para pecinta futsal. Lamtur, Yep. Kalau nggak tahu Lamtur Futsal kayaknya kebangetan loh. Kebangetan. Ya, kita akan bahas sekarang masalah kejadian-kejadian di pekan minggu ini. Ya, dari kartu merah yang Dari kartu yang merah. ringan-ringan dulu ya. Oke. Kartu merah. Oh ya. Kita masuk di Lamtur. Bam! Cerot. muncrat lagi. Lamcrot. Lamcrot. Lampe muncrot. Muncrot ya. Guys, hari ini kita nih ada penonton bayaran. Ada yang dikelola oleh Edison ya. Gigi ya. Tadi kebetulan penonton bayaran ini saya bawa juga menjadi bayaran di Persija. Di Stadion Patriot. Maaf nih, cuci kucek juga nggak? Cuci kucek juga, lalala, ye gitu nggak? Aduh. Oke, Don, kita bahas nih. Yang pertama yang menarik adalah kita per match aja ya. Ya, per match. Ini pertama ini kasus kejadian kartu merah. Kartu merah Fajrian dengan Fahri Fahri Reza. Reza. Betul. Nah, sebetulnya sih Lo nonton nggak? Lu lihat kejadiannya ada. Gua Kejadiannya nonton. lihat Gua nonton. Itu menurut gua ya emang Fahri Reza layak dikena kartu merah. Ya. Kalau yang aneh juga Fajrian kenapa dikena kartu merah gitu. Karena ada reaksi. Ya. Ada reaksi. Jadi gini, kalau gua ngelihat memang ada ketika pertarungan perebutan bola antara Fahri Reza dan juga Fajrian, Yap. itu Fahri Reza memang agak tarik-tarikan. Ya. Agak tarik-tarikan baju ketika jatuh, ada gerakan kaki dari Fajrian yang memancing emosi dari Fahri Reza. Ya. Sehingga Fahri Reza naik agak sedikit emosional, temperamen, dia seperti mendorong dan mungkin memprovokasi ya. Yap. Ada gerakan tambahan ya. Ya, dan itu juga Fajrian juga ada balasan yang seperti dia tidak menerima tindakan dari Fahri Reza. Iya. Dan kalau menurut gua apa yang dilakukan oleh wasit itu Tepat. Wasit good. Wah, bagus. Kalau kita bilang tepat. Kita enggak, kita tidak membela, tapi itu Betul. tepat. Karena apa? Ini membuat supaya pertandingan itu kembali bisa kondusif. Betul. Dan bisa Biar nggak ada berantem tidak lah. sampai kejadian yang lebih buruk lagi. Sebetulnya tadi tuh awalnya kan tuh tarik-tarikan baju tuh bukan pengen marahan, Bang. Mau tukeran. Cuman waktu belum habis. Itu dia. Wasit pakai ngasih kartu merah Nggak lagi. tahu waktu. Iya. Mana sih wasit? Sekarang kita marahin wasitnya. Oke. Lanjut. Di hari pertama ada sebuah insiden yang menggemparkan futsal Indonesia, Ya. di mana kembali terjadi ya pertandingan yang Ada gol lah ada gol yang dianulir di menit akhir. di menit akhir terkait dengan Masalah buzzer beater, artinya bell yang memang tidak berbunyi. Yes. Nih gue coba kumpulin evidence Ya. anjir, gue udah kayak Coba deh. Lu keluarin dulu buktinya. Kalau Ya. ada videonya, Nah, bukan- VT-nya ada. Ya. Lu kalau punya VT-nya nanti, Ya. ya lu keluarin aja. Nanti kita bahas di situ. Ya. Kalau gua akan membahas dari segi aturannya. Ya. Peraturan juga apakah wasit benar
atau wasit salah. Ya. Pasti ada pro dan kontra, Don. Pasti. Ya. Bagaimanapun juga pembelaan dari kubu Ya. Kancil BBK yang merasa tersakiti, Betul. terzolimi pasti ada. Pasti ada. Ujung-ujungnya jeleknya adalah omongan-omongan di mana kalimat yang menurut saya tidak dewasa. Ya. Di mana hasil dari pertandingan itu dikaitkan dengan kepemilikan Atta. klub pendekar itu yang notabene adalah Atta punya. At least dia exco di gitu. mana Atta adalah exco di FFI. Oke. Gitu ya. Ini kita akan bahas. Ya, jadi gini. Kalau gue lempar ke abang ya. Ya. Terkait dengan situasinya, itu kan situasinya saat itu skor 2-1 unggul Pendekar. Lalu ada momen di mana Nizar menendang bola, lalu ada Esgan ya, pemain asingnya si siapa? Si Kancil, shooting mentok tiang, bola rebound ke Sahril. Nih nanti ada videonya ya. Lanjut Sahril mencetak gol gitu. Tapi pada saat kalau lihat dari siaran ulang, siaran video rekaman dari netizen yang ada di lokasi, itu memang terlihat Bang, pada saat Esgan itu menendang bola, itu timer udah 000. Itu pun bisa dilihat di Instagramnya Pendekar atau Atta Halilintar. Nah, tapi pada saat gol itu terjadi, wasit sempat nunjuk titik tengah Bang. Artinya itu ada gol gitu. Nah, berikutnya dianulir. Tapi ada bukti nggak itu? Terlihat nggak wasit itu? Wasit ada tangannya menuju yang wasit yang agak dekat dengan kamera. Seperti itu. Bisa ditampilkan nanti. Nanti gue karena terus terang gini, kejadian itu saya nggak nonton. Kebetulan pada saat momen itu saya lagi main bola sama V8. Jadi emang nggak nonton. Pas baru selesai main bola, buka sosial media banyak sekali tuh komen-komenan untuk minta di speak up segala macam kejadian itu. Tapi kita kayak pengaduan Bang. Ya kita harus, karena nggak banyak orang yang berani speak up Don. Iya kan? Karena banyak orang yang cari aman-aman aja kalau berbicara. Jadi kalau kita sih bukannya juga takut, bukannya kelewat sok berani juga enggak juga. Cuma kita berbicara sesuai data, fakta. Kalau gue sih mikirnya begini Don ya. Terlepas dari mungkin itu tadi menurut lu, karena gue nggak ngelihat secara langsung. Kalau ada video bagus kita kasih lihat. Kalau memang ada yang namanya wasit menunjuk ke arah titik putih setelah terjadinya gol dan bukan peluit panjang menyatakan pertandingan selesai, itu tentunya kesalahan ada di wasit. Betul. Dan itu akan menjadi ranah dari komisi wasit untuk melakukan evaluasi. Betul. Ya. Tapi kalau hasil akhir sudah diputuskan bahwa kemenangan itu untuk tim Pendekar karena waktunya sudah selesai, nah itu juga harus diterima. Jadi gini, ini pernah kejadian ketika gue juga main di tim nasional, pernah kejadian di Piala AFF. Dan ini hampir sama. Jadi ketika pada saat sudah ada gol, itu memang waktu sudah 0-0. Nah, banyak ini sebenarnya aturan yang menurut gue ini memang sangat rancu. Ada kalimat-kalimat yang mengatakan bahwa ketika bola itu masih berjalan dan waktu masih berjalan, bola masuk ke dalam gawang dengan waktu yang sudah habis, tapi katanya kalau bola itu dalam perjalanan menuju ke gawang, itu dianggap katanya sah. Tapi itu kembali kepada wasit yang memimpin Don. Ya, situasinya. Iya, makanya ini hal yang sangat rancu. Nah, kemarin juga ada dari netizen itu kasih lihat yang namanya poin yang rule of the game-nya FIFA. Ini ada. Ya, lu kasih lihat deh. Ya, nongol ntar. Memang itu ada tuh kalimatnya tuh. Ada kalimatnya. Bahasa Inggris, Bang. Oke. Abang mau saya? Oke. It's my time. Oke, your time. kayak orang gagu ngobrol. Ya oke, lo lah. The period finish. The period itu lagi mens. Man, the period. Kalau pakai S pakai men, Bang. The period finish when the acoustic signal sounds. The period finish when the acoustic signal sounds. Acoustic. Signal. Even if bukan sinyal, itu Indonesia sinyal. Sinyal Bang, ini kan saya sinyalnya lagi nggak bagus. Even if the referee do not signal the end the blowing, pakai bahasa Indonesianya aja lah. Ya. Jika waktu habis, tapi akustik signal belum dibunyikan dan terjadi gol, maka gol tersebut disahkan, begitulah bunyi FIFA Futsal Law of the Game. Nah ini dia. Ya jadi ini ada beberapa ya. Yang kurang tegas perangkat pertandingan kan, harus waktunya habis, bel sinyal itu juga berbunyi. Lo lihat deh zoom saat Esak nendang kena tiang, waktu sudah habis tapi bel tidak bunyi. Wasit juga masih harus fokus ke pertandingan, berarti kan ada human error di sini. Iya. Ini bukan nyari siapa yang salah, tapi sebenarnya kita bagaimana. Nih dia. Jadi gini. Ini sebenarnya momen ini kebetulan ya. Ini sangat menarik ya. Ketika kejadian ini di futsal, sebenarnya pertandingan sebelumnya itu di sepak bola di Liga Indonesia. Kebetulan gue nonton. Itu kalau nggak salah Arema kemarin lawan apa ya?
Saya ini lupa. yang sebelumnya ini kan Sergio Silva kan? Ya, itu lawan apa itu ya? Lawan Lawan PSIS Semarang. PSIS Semarang. Nah, itu ketika itu ada perpanjangan waktu itu 5 menit. Yes. Dan gol dari sepak pojok itu udah masuk ke menit ke 95. tambahan, enggak, 96. 96. Udah 96. Dan ketika itu terjadi, lu lihat bagaimana jiwa besarnya para pemain PSIS dan juga manajemennya. Iya. Mereka tidak protes berlebihan. Padahal mereka unggul duluan ya. Iya, dan itu memang sebenarnya kalau 1-1 ya mereka untung dapat poin 1 ya. Iya, lumayan. Nah, memang inilah yang namanya keputusan-keputusan di mana wasit memang harus dia yang mempunyai kuasa untuk Betul. untuk Memutuskan, memutuskan. yep. Nah, kalau misalnya memang ada apa ya? Rasa memang yang dirugikan dari pihak yang ya tersakiti, yang dirugikan, tentunya lewat jalur lah, lewat jalur di mana surat memang protes. surat protes, paling tidak juga bisa menyertakan bukti-bukti, video, terus mungkin juga di blow up lagi masalah aturan dari FIFA. Nah, ini mungkin lebih wise menurut gue, Don. Betul. Dan menarik nih yang abang bilang protes. Ini ada reaksi keras dari Bang Maman. Ya. Bang Maman adalah CEO dari Kancil BBK Pontianak yang mengatakan bahwa ada 2 catatan saya sebetulnya. Yang pertama, perlu ada evaluasi sekali lagi yang menyeluruh. Saya pasti akan berkirim surat. Udahlah, kita tidak lagi bicara merubah hasil atau apapun itu, karena kita tahu keputusan wasit sudah mutlak. Dan kalaupun kita protes pasti akan ada korban juga, tapi akan terus-terusan seperti ini. Kita kayak akan berada dalam lingkaran setan. Masing-masing kayak tadi ada sebuah situasi yang krusial, situasi yang mungkin memiliki multitafsir, akhirnya masing-masing akan berdebat, saling berburuk sangka, saling berpikir bahwa si A mencurang, si B mencurang. Satu yang harus dirubah oleh federasi, kalau enggak ini rusak futsal ini. Buat sistem rekaman. Jadi pada saat ada krusial keributan-keributan kayak tadi, panitia harus bisa membuka ruang untuk membuka rekaman. Enggak boleh enggak, karena kalau enggak nanti ribut lagi. Tadi untungnya nggak sampai pukul-pukulan tadi pertikaian. Dari sisi kami pasti kami akan mengatakan bahwa pada saat gol itu, gol dulu baru bunyi. Tetapi wasit mengatakan lain. Nah, pertanyaannya siapa yang mau diikutin? Wasit. Iya, tapi wasit kan juga punya kelemahan. Jadi solusinya, sarannya, saya pasti akan ngomong juga dan kita akan berkirim surat. Ini tujuannya untuk memperbaiki futsal kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depan. Artinya ke depan panitia, federasi harus sudah mulai mempersiapkan sistem membuka rekaman dalam setiap situasi sebelum diambil keputusan. Saya pikir itu yang paling penting ya untuk menjaga. Makasih. Nah, ini kan sebetulnya kan memang yang gua khawatirkan gini, Bang. Ini kan bos-bos futsal nih, mereka punya duit. Mana ada sih bos futsal yang untung di yang klub yang punya klub Liga Pro yang untung? Nggak ada, semuanya pasti rugi, pasti spend money miliaran rupiah. Nah, jangan sampai orang-orang kayak beliau atau bos-bos futsal itu nanti kapok. Bener. Nggak mau lagi. Karena kalau kayak gitu nanti yang susah juga bagaimana kompetisi bisa berjalan dengan baik. Tahun ini Kancil tahun pertama mereka menggunakan pemain asing. Artinya secara finansial berarti udah bagus nih. Walaupun ya mereka emang orang-orang politik, tapi kalau buat gua, lo mau politik mau kagak politik terserah, yang penting tim ini jangan sampai gajian telat segala macam ya. Itu yang lebih baik lagi. Memang menarik sih saut-sautan dari manajer Pendekar United Asep Aliatama, Wahid, kapten dari salah satu kapten ya gitu dari Kancil BBK itu menarik gitu, karena akhirnya ada sesuatu yang emang membuat saling curiga yang abang bilang tadi. Gue juga ngomong, Bang, akhirnya ada komen-komen yang mengatakan bahwasannya kenapa ini dibilang klub federasi karena Atta ada di Exco. Atta pun bilang, Atta kan dia melalui akun pribadinya bilang bahwa saya terima kok hasil seri jika memang hasilnya seri, tapi memang harus ada yang dirapihin dari futsal Indonesia ini, karena ini juga bukan kemauan Atta gitu, dan gue yakin itu gitu. Mungkin gue nggak tahu ya kalau soal wasitnya. Nah, ini juga masalah, sorry. Jadi gini, lo kalau misalnya nonton live streaming itu pasti timernya kalau udah satu menit terakhir itu dimatiin. Kenapa? Karena emang nggak sama, Bang, antara timer yang di live streaming dengan sama yang di lapangan. Jadi mungkin masalah perangkat pertandingan juga ya. Sama ini, alat. Ya, ini bisa jadi satu evaluasi, perbaikan juga buat federasi, panpel juga. Ya, supaya ini nggak sampai lagi kejadian. Terus gini loh, mungkin saya mau sedikit koreksi dari para netizen aja ya. Kalau ketika ada kejadian hal seperti ini, saya setuju apa yang dikatakan Ricardino. Saya juga bekas pemain nih. Saya bekas pemain. Bagaimana kita bisa respect sama wasit? Apapun keputusan wasit, kalaupun itu salah, ada tingkatan lagi yang lebih tinggi bisa menghukum wasit. Kan begitu.
ya kan? Betul. Tapi jangan semata-mata menyerang langsung pada klub. Yes. Karena itu dia. mereka nggak tahu apa-apa. Betul. Mereka nggak tahu, apalagi menyerang dari Personal. sisi personal. Itu udah menurut gua nggak dewasa, Iya. gitu ya. Jadi nggak dewasa. Nah, terus kalau misalnya itu kejadian dan itu harus dilakukan protes, ya itu bisa lakukan. Kalau emang benar-benar bukti semua bisa Yes. ditunjukkan, silakan. Betul. Karena apa? Sampai saat ini kalau menurut gua, walaupun ada beberapa mungkin yang let's say katakanlah tim Persiba Female juga ternyata yang udah menyurati federasi, Iya. menganggap bahwa fairness di futsal udah mulai tidak ada, gitu loh. Fairness sudah mulai tidak ada. Nah, kalau yang hal seperti ini dianggap ini fairness juga sudah mulai tidak ada di futsal, ya ini kembali menjadi catatan penting bagi federasi. Ini yang gue takutin, Bang. Loh, hal kayak gini pasti akan terjadi, Don. Bagaimanapun akan Tapi terjadi. kan bisa Cuman, bisa diminimalisir. iya, nah itulah yang maksud gue. Artinya, ya dari setiap kejadian harus belajar. Nggak bisa lagi kayak begini, harus terulang-terulang terus. Kan gue tadi ngomong nih, ketika gua, aduh makasih datang burger saya. Aduh. Jangan dimarahin. Jangan Orang dimarahin. mau makan. Lapar orang. Gua lapar habis nonton bola tadi, Bos. Gila lo. Kalau lo bayarin, lo marahin nggak apa-apa. Dia bayar sendiri. Gila kali ya. Member of the month ngantuk kasihan. Udah nyender kayak mendoan. Kayak mendoan. Aji tera kayak mendoan kali ngantuk. Kayak mendoan sore. Nah, gua udah bilang nih, ketika pada saat kejadian seperti ini, kejadian ketika itu kita timnas main. Bukan di negara kita main di negara lain sebagai host, tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Nah, kita protes di lapangan, memang kita mengatakan bahwa ini bola harusnya gol. Yeah. Nah, karena apa? Waktu dalam berjalan itu bola udah ditendang dan pada saat bola masuk, waktu itu habis. Oke. Gitu loh. Ternyata dibilang itu enggak gol. Waduh. Enggak gol, Don. Berarti balik lagi ke wasit Artinya ya? apa? Kembali kepada wasit. Gitu. Kalau memang akhirnya masalah non teknis terjadi di sana, kalau memang ada orang yang bisa membuktikan ada mungkin video segala macam, wasitnya sengaja katanya nggak mencet-mencet. Bukan sengaja sih. Nggak sengaja, ada kelupaan. Iya. Ya, Ada human error di sana. Berarti dengan hal begini, harusnya yang namanya perangkat pertandingan sudah mungkin dibikin otomatis, Don. Nah, itu, jadi setiap Bang. 20 menit habis, waktu bunyi Langsung sendiri. bunyi sendiri. Ya, itu bunyi sendiri. Jadi Biasanya. buzzer beater itu bunyi Bunyi sendiri. sendiri. Jadi gitu. jangan harus manual dengan pencetan tangan orang. Iya. Karena orang-orang juga kalau nonton serius nih, lupa mencet. Lupa. Gitu. Lupa kadang-kadang asik kalau apalagi seru. Ya, dan gue juga setuju ya. Gue juga baca, gue juga stalking juga dia di Instagramnya Kancil BBK. Banyak orang mungkin yang juga menyikapinya negatif, Ya. marah ke wasit, Ya. menuduh timnya Ata begini begitu. Iya. Tapi ada juga yang akhirnya bilang udah semangat lagi, besok masih ada pertandingan. Nah, yang kayak begini Yang kayak gitu mungkin tuh dirawat menjadi- tuh. Ya, menjadi edukasi buat teman-teman lain yang mungkin terlalu apa ya, cetek lidah kalau gue bilang ya. Iya. Terlalu gampang ngucap, tapi itu cuman apa ya? Sumbu pendek ya. Sumbu pendek, pepesan kosong, mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, benar. Jadi buat apa gitu loh dia? Sebenarnya kalau lo emosi pun nggak bakal merubah skor itu. Iya. Sekarang yang bagaimana caranya supaya merubah futsal Indonesia jauh lebih baik lagi. Iya. Kalau skala 1 sampai 10, Bang. Johnson for FFV1. Wah, gile. Dek, siapa Dek yang ngelamar? Tapi Bang, Ya. kalau buat gue nih, gue mau nanya ke Abang. Abang kan main Liga Profesional dari tahun 2006 sampai 2010-an ya. 2012 kalau nggak salah. Nah, Bang, saya mau tanya, skala 1 sampai 10, kualitas wasit kita berapa sih, Bang? Kualitas wasit, gue nggak bisa katakan bagus ya. Kalau gue bilang masih di 1 sampai 10? 7. 7. 7 ya. Makanya gue bilangin loh, yang namanya pentingnya, gue nggak tahu nih, setiap federasi ingin melangsungkan Liga Pro. Ada refreshment nggak ya? Ada refreshment apa enggak, Ya. ya kan? Buat wasit, apakah langsung ditunjuk begitu aja? Terus yang jadi kendala sekarang ini kita berharap nih, semua wasit benar-benar ini yang ditugaskan itu adalah wasit benar-benar wasit futsal. Betul. Jangan dua ya, wasit Jangan dua. wasit Sepak bola juga. Apalagi Dia juga- wasit Smackdown ya, Bang. Nah, itu dia. Nah, ya Smackdown. Nah, makanya jadi jangan sampai hal ini terulang-ulang lah. Ya. Paling itu, Don. Tuh ya, netizen ya. Jadi udah tahu apa komentar kita, apalagi dari Bang V tadi pengalaman terkait dengan Iya. yang terjadi soal gol-gol di detik-detik terakhir yang memang keputusan wasit. Tadi juga ada komen dari Ricardinho. Oke, ini mungkin saya tegaskan lagi ya. Iya. Kalau melakukan protes ketika di Indonesia di lapangan, ketika pada saat pemain semua
ke wasit. Ini masih enak Don. Masih enak. Yang namanya kita punya apa ya komdis segala macam. Iya. Ini mereka ini case per case ini mereka nggak terlalu apa ya keras. Betul. Menurut gue. Tapi kalau ini kejadian di luar atau di AFF aja Piala ya. AFF, AFC, kita melakukan tindakan seperti gini, selesai lo karir lo. Kelar. Bener. Balik lagi lo jual sayur. Balik lagi jual sayur. Gak main futsal lagi lo. Iya. Korek-korek. Korek-korek apaan? Lo yang bilang korek-korek gue yang geli. Ya. Jadi gitu. Jadi sekali lagi juga buat teman-teman yang di Kancil ya semangat ya. Terus terang mungkin ya pasti merasakan pasti bakal kecewa. Apalagi gue kaget loh Kocoy sampai emosi kayak gitu. Ya, kita tahu loh Kocoy itu ya ampun ada nenek-nenek diam aja diseberangin loh sama Kocoy. Padahal nenek-neneknya pengen diam. Nggak pengen nyebrang. Ya kalau kita dalam posisi kayak Kocoy, pasti kita pasti emosi juga. Hal yang sama. Tapi Kocoy itu sabar bang orangnya. Gue tahu. Gila udah sabar banget itu gue. Gimana kalau misalnya gue ya di situ ya? Ya, gue tahu lu juga. Udah gue banting itu ini apa botol aqua. Gue tahu Don. Makanya lo kan cuma 2 kali doang Don. Biasanya juga cuma sekali bang. Apaan sih ngomongin apaan gak jelas. Aduh ya, stuck ya. Jadi gitu ya. Siap. Oke, mungkin ini sudah cukup lah, nggak usah terlalu dipanjang-panjangin lagi. Yep. Mudah-mudahan nanti di nextnya lagi sampai memasukin nanti akhir-akhir dari kompetisi futsal ini nggak ada kejadian seperti ini lagi. Kalau misalnya pun ada, nggak apa-apa, kerjaan buat kita berdua untuk ngomongin. Konten buat kita lagi ngomongin. Kita nih LBF, Lembaga Bantuan Futsal. Apa aja diaduin bang? Bukannya LBH? Apa? Lembaga Bantuan BH. Aduh, mana kanan sama kiri beda lagi? Gitu. Waduh, humor dong. Bang Fikar ketawa kenapa Bang Fikar? Bang Fikar nggak ketawa nganteng deh. Aduh. Ya oke. Jadi nanti itu aja. Gitu aja. Tapi ada ini. Kemarin juga ada yang ngebahas nih Don masalah apa tuh? Dia nge-mention juga ke saya. Loh, kan Bang Fikar udah ngomong tuh kalau itu udah mundur gitu, maksudnya mungkin Persiba ya. Iya. Persiba. Jadi kalau untuk Persiba Female gak usah dibahas lagi lah ya. Saya juga kebetulan udah ketemu juga langsung dengan pemiliknya Pak Gede. Bahwa Pak Gede juga menyatakan tidak akan lagi melanjuti lagi untuk pembinaan untuk di futsal. Artinya dia nggak akan lagi untuk membawa Persiba kembali ke Liga Wanita. Jadi udah habis gitu aja. Dan sekarang fokusnya Pak Gede adalah ke sepak bola wanita. Di bawah ASBWI. ASBWI ya. Iya, gitu. Ya teman-teman. Jadi itu aja. Oke, itu aja untuk Lamtur hari ini. Kita masih ada preview pertandingan seri Surabaya. Oh iya, sorry. Saya harus masukin juga satu-satu ini. Apa pesan tuh? juga buat Atta. Oh iya, Bro Atta. Kemarin kan dia nggak jadi main kan, padahal tadinya kan pengen debut ya, debut. Dengan Surabaya. Oke, buat Papa Tak, kalau misalnya nanti melakukan debut, semoga sukses. Dan untuk para netizen yang seperti ini ya, gue rasa udah kenyang lah ya. Dia dengan kayak gini pro kontra segala macam dia ngomongin netizen udah kenyang lah. Jadi keep on moving lah. Ya kalau memang niatnya untuk memajukan futsal Indonesia melalui pendekarnya dengan sudah mendatangkan pemain terbaik dunia, lanjutkan. Perpanjang kontraknya. Kita butuh Ricardinho yang lebih fresh lagi. Betul. Jadi kalau perlu konten kita namanya dulu. Ya, pokoknya aman lah kita lah ya. You know lah. Nomor telepon ya bisa DM lah langsung. Ya kita tuh nggak perlu rupiah, nggak apa-apa. Kita perlu dolar. Burger. Aduh. Oke. Bang, sampai sekian dulu. Di Lambetura selesai dulu, kita lanjut ke preview pertandingan pekan 9. Tapi kalau kita pindah ke preview pertandingan, kita kasihan sama penonton, nggak akan ketawa-ketawa lagi Don. Maksudnya? Apa kita cari lagi bahan nih, Lamtur. Gila kan? Oke, Bencong. Selesai Lamtur, kita masuk ke preview pekan 19. Kita cepat aja ya. Ada Sabtu 6 Agustus Pelindo menghadapi Safin, ini seru. Ini mainnya di mana? Ini main di Surabaya. Surabaya. Pelindo lawan Safin, ini BTS tuan rumah. Ya, BTS tuan rumah. Yang pertama, menurut lo Pelindo Safin gimana bang? Pelindo Safin? Yap. Ini menarik ya. Kalau gue berharap Pelindo bisa comeback. Yap. Karena ini berat buat dia. Berat buat dia karena apa? Safin ini tim terbawah. Ya kan? Kalau misalnya Safin bisa menang, dia mungkin bisa menyalip poin dan bisa nanti meninggalkan Pelindo yang akan bisa semakin terpuruk. 2 kekalahan. Kekalahan Pelindo kemarin 4 kekalahan. 4 match kalah terus. Nah, di 2 pekan ke belakang 4 match Pelindo kalah terus. Yes. Nah, ini kesempatan untuk bisa menang pertandingan lawan Safin. Ya, kalau gua ngelihatnya
walaupun ini agak sedikit berat, tapi gue mengunggulkan Pelindo. 5545. Ya kalau gue ngeliatnya sih tadi kan gue ketemu sama Caca sama. Gue sih pengen denger sih lu ngomongnya lu jagoin Safin. Iya, jadi kebetulan. Masih mau lu jagoin Safin? Ya, gue jagoin Safin untuk kalah ya. Untuk kalah. Aduh. Ya, ini Agak. Tunggu dulu, ini kalimat sakit hati nih. Gue udah gak sakit hati, Bang. Terus sakit apa sekarang? Sakit panu. Gue setuju. Gimana juga, gue nggak tahu ya apakah si Caca. Tadi gue mau nanya nggak enak lah. Caca sama si Kaisar apakah dibawa ke Surabaya apa enggak? Karena menurut gue emang harus dibawa sih kayaknya. Gimana juga butuh pengalaman kan. Betul. Paling tidak mungkin buat motivasi teman-teman yang lain ya. Yep. Karena di kondisi seperti ini perlu orang-orang yang bisa mengangkat motivasi lagi nih. Betul. Ya, betul. pemain muda ini labil biasanya. Ya perlu pemain yang senior juga untuk bisa mengangkat mereka kembali. Betul. Secara jadi, mental, moral ya. Ya mudah-mudahan Yosadi bawa Caca dan juga Kaisar. Ya walaupun itu hak dia juga sih. Ya betul, itu kembali kepada Yosadi. Paling tidak Yosadi yang tahulah terbaik untuk timnya ya. Betul. Kita support kok. Kita support. Oke. Jangan sampai degradasi lah Pelindo. Iyalah. Ya. Satu-satunya tim BUMN loh yang masih ada. Iya betul. Ya. Lanjut. Ya. Kancil BBK Bintang Timur. Itu mie goreng harumnya luar biasa sampai kemarin. Buset deh. Baunya bau warkop nih. Mie gorengnya itu kayaknya 2 ya? Satu. Buset harumnya. Itu bumbunya 2. Lanjut. Oke Bang. Ya. Kancil BBK menghadapi Bintang Timur Surabaya. Jadi kandang Bintang Timur. Ya, gue sih Bintang Timur 60-40. Iyalah 60-40 sama. Oke. Kancil BBK juga udah nggak mungkin degradasi tapi juga nggak mungkin ke atas juga. Ya. Pendekar halus. Nah ini seru. Halus butuh poin tapi Pendekar juga lagi on fire. Ya. Tapi gue tetap ngunggulin Pendekar sih. 60-40 loh. Sama Pendekar. Lanjut. DB Asia Famos. Ini duel papan bawah di mana kalau misalnya salah satu dari tim antara DB Asia dan Famos ini mampu menang pertandingan, Leci dong. kayaknya aman. Les Leci. Ngapa Bang? Ngapa? Kenapa lecinya kenapa? Buahnya nggak ada. Oh, ganti ini ya, ganti dongdong. Leci. Leci. Lu juga? Enggak. Nggak satu aja. Oke, DB Asia Famos Gua Famos. Lo Famos? Wah, gue DB Asia. 5545? Gua Famos 5545. Oke, kita akan lihat siapa yang benar. Mr. Ben atau Mr. Handsome? Kan confident. Confident dong. Yeah, confident. Ini sakit perut. Ini sakit perut dia. Nan kencing. Langsung semua yang dimakan mau dikeluarin. Terus. Bini gue bilang sih gue cakep sih. Oke. Namanya habis ngasih duit. Hari kedua, ini kan, duit Pelindo. belanja. Pelindo lawan Halus. Nah ini seru juga. Ini siapa Bang? Gua halus. Gue Halus 5545. Sama. Halus 55. Halus nih juga lagi bagus sebetulnya secara permainan tim pemain-pemain asingnya juga nyetel lah ya. Ya gue masih megang Halus. Sama. DB Asia Safin. DB gue. Kok nggak Safin sih lo? Soalnya Safin ntar Bang bersihin dulu. Oke. Gua DB. Gue DB Asia ya. DB Asia 555. Ya Kancil. Lo tau gak DB apaan? Hah? Donzo Bem. Benar juga DB Asia Donsolbem. Donsolbem Asia. Besok kita jadi pelatihnya ya. Enggak Panca sama Panca. Panca asisten. Bercanda. Bukan tim doa. Ya lanjut. Kancil BBK Famos. Nah ini seru. Tapi motivasi ada di Famos sebetulnya. Cuman kayaknya 50-50 kalau gua. Ya kalau gue pikir nih Kancil harus cari kemenangan ya. Iya, tetap. Karena mungkin kembali dengan case by case yang kejadian sebelumnya, dia harus kembali meningkatkan percaya diri para pencinta Kancil BBK. Betul. Gue pegang Kancil 5545. Oh, gua imbang ya 50-50. Ini dia Pendekar terakhir. Terakhir Pendekar menghadapi Bintang Timur. Ini Nah, big match. Ini big match. Gue masih ngunggulin Bintang Timur 5545. Sama 5545. Mas Dimas ini bukan peres ya Mas Dimas ya? Enggak, Mas. Ya tapi kalau emang masih tahu nomor telepon saya juga bisa WhatsApp. Mas Dimas tahu nomor telepon lu. Ya. Tahu nomor telepon lu. Tapi Mas Dimas tahu nomor rekening saya kan? Mas Dimas tahu kan ukuran cara dalam saya berapa? Mas Dimas, sukses pokoknya Mas Dimas ya. Sukses. Oke. Itu adalah preview dari pekan 19 di mana udah deket-deket banget mau selesai kompetisinya. Tapi dengar-dengar juga cuma jeda 2 minggu langsung meeting dan Desember akan kick off. Ya. Udah ditelepon belum sama beberapa klub? Saya? Iya. Udah klub rusak. Ya, kalau saya sama klub tapi night club. Mau joget. DJ dia. DJ.
DJ Ablay. Jablay dong DJ Ablay. Aduh. Oke. Ya udahlah, Itu pokoknya aja. semua buat tim-tim yang memang selesai kompetisi Iya. ini mempersiapkan lagi ya udah. Betul. Ya. Ya kalau butuh konten kita, tapi kayaknya kita lebih fokus ke konten sih. Nah, kalau kalian perlu untuk bikin konten tim kalian boleh lah panggil kita ya. Tapi ingat nih. Iya. Tahu nomor rekening kita dulu. Udah. Oke, itu aja. Thank you Mr. Ben. Terima kasih juga untuk Niat Ngopi. Niat Ngopi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube Sini channel dulu dong, Fenat friend. Huta Barat. Sini dulu dong, friend. Nah, sini nih. Nah, Sini ini dulu dong. masnya nih. Nah, nih. Nah, nih Niat Ngopinya nih. Nah. Jangan dibuka maskernya. Ini friend kita. Jangan dibuka maskernya Yoi. soalnya nggak ada rahangnya. Gila, ini lucu banget kalau ada orang. Langsung gigi langsung. Aduh, rusak deh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terus potong-potong tuh di TikTok ya, share Iya ke kita. dong. Ya, Iya, buat kalian komen, semua. nggak apa-apa. Buat Katain dia kalian nggak apa-apa. kalau memang pengen ini Lamtur ini terus berkibar, ya harus bantu share Betul dong, ya kan? dong. Share biar makin banyak orang yang nonton, Iya. ya kan? Ingat nih, apa yang kita keluarkan nggak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Iya. Ya kan ya? Ya, kita mah- biar sebanding ya tolonglah kalian. Ini melas juga. Wah, enggak ada bercanda. Oke. Ya kita kan paling bocor lah berdua. Kita paling bocor. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi. Jangan juga follow Instagram @fenatutabarat8official. Kok jangan follow? Jangan lupa follow. Oh, jangan lupa follow, jangan follow. Udah lah. Dia jangan follow tadi. Ya. Jangan lupa follow. Follow juga. Ada yang ngomong lupa tapi kecil. Oke. Follow juga Instagram @donzol. Ya. Jangan lupa juga follow kita punya pendukung acara Yoi. @jiriki. Ya. @wanti. Waduh. @fikar ya? Zubair Fikar. @felilohi. @citra apa? Ayuning Tias. Oke. Tapi Ini ingat, kayak absen SD Ciledug. tapi ingat, habis di follow, jangan unfollow lagi. Iya. Ajak teman-teman follow mereka juga. Langsung di report. Aduh. Oke, dari saya berdua, Oke. Mr. Bam dan juga Mr. Confident. See Kita you. ketemu lagi nanti next di konten berikutnya. Konten selanjutnya. Ben Slot!